السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات وبحقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang saya hormati para asatiz, masyayikh dan tuan guru semuanya, yang saya cintai ayah bunda dan jamaah yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kenikmatan. Di antara salah satu nikmat yang barusan Allah berikan kepada kita adalah salat zuhur berjamaah. Karena masih banyak di antara saudara-saudara kita yang masih sangat disibukkan dengan kegiatannya di luar, sehingga mereka terlewatkan dengan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan majelis ini merupakan salah satu kesalehan sebagaimana yang diibaratkan oleh Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya sebuah majelis ilmu itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan seseorang yang melaksanakan ibadah nawafil, ibadah sunnah. Kalaulah ada orang yang melakukan salat sunnat di luar dari pengajian ini ataupun di dalam pengajian ini, jika ingin dibandingkan dengan majelis ini, jauh lebih baik majelis ini daripada perbuatan salat sunnat tersebut. Ini adalah ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengedukasikan kita semuanya, sehingga kita mengetahui apa yang kita baca di dalam salat kita, sehingga kita mengetahui bagaimana salat, sehingga kita mengetahui kenapa kita harus memenuhi panggilan salat tersebut. Kalaulah seandainya Rasulullah SAW tidak mengajarkan kepada kita bagaimana salat, sungguh kehidupan kita ini seperti kal an'am bal hum adall. Sungguh kehidupan kita ini seperti binatang, bahkan lebih jelek daripada binatang, lebih buruk dan lebih terpuruk daripada binatang. Ini adalah ungkapan-ungkapan di saat kenapa ilmu itu sangat penting, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Bapak Ibu kalau ingin memasuki sebuah instansi, katakanlah instansi yang kalibernya internasional, katakanlah misalnya seperti teman-teman mempunyai cita-cita untuk bisa mengajar dengan King Fahad Abdul Aziz. Di saat salah satu persyaratan yang diminta oleh King Fahad Abdul Aziz itu adalah dari mana lulusan S3-nya. Kalau seandainya lulusan S3 dari Purpok ataupun dari Gunci, ya, Sawang, itu tidak akan pernah diterima di King Abdul Aziz. Akan tetapi mereka akan menerima lulusan-lulusan 5 top American University. Dari mana? Dari Harvard, Boston, dari universitas-universitas seperti itu. Itu yang akan diterima di King Abdul Aziz University di Saudi Arabia. Nah, begitu juga sebenarnya di saat Rasulullah mengatakan bahwasanya surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Bagaimana mungkin kita tidak pernah menghadiri majelis ta'lim seperti ini, namun tiba-tiba kita mengklaim diri kita ini adalah sebagai ahli surga? Ini jauh panggang dari api. Tidak akan pernah bisa diterima
sebagai penghuni surga kalau seandainya kita tidak mempunyai ilmu tentang surga itu sendiri. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, di saat kita diberikan kebaikan seperti ini, maka hilangkanlah sekatan-sekatan dalam pemikiran kita. Karena ada sebagian jamaah mereka tidak akan pernah mau mengikuti ustadz kalau bukan dari manhajnya. Padahal mereka itu adalah sama-sama beragamakan Islam. Padahal yang disampaikan oleh ustadz itu adalah ayat Al-Quran dan hadis. Kecuali ada ustadz yang menyampaikan bruh-bruh kutu, ya, hikayat-hikayat ulu, misalnya seperti itu di dalam majelisnya, itu mungkin kita tidak mendengarnya. Tapi kalau seandainya yang dibaca itu adalah Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama dari kitab, kenapa kita masih mempunyai yang dinamakan dengan sikap ta'asub ataupun yang disebut juga dengan asabiyah? Ini adalah sebuah fenomena umat Islam yang hidup di akhir zaman. Oleh sebab itu, marilah bersyukur kepada Allah dan selalu memuji baginda Rasulullah SAW, karena kita masih diberikan nikmat untuk bisa dapat beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini sambil belajar di majelis ilmu ini. Karena majelis ilmu itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Baik jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini merupakan pertemuan yang ke-16, wa'adul haq, janji pasti dari Allah. Insyaallah kita akan membacakan tafsir kabir Mafatihul Ghaib tentang ayat diturunkannya Nabi Isa. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 55 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina ittaba'uka fawqa alladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Di dalam tafsir Mafatihul Ghaib karangan Syekh Fakhruddin Ar-Razi juz 8 halaman 60, di sini beliau mengatakan bahwasanya ini terjadi perbedaan pendapat para ulama di saat mereka membacakan ayat ini. Ada para ulama yang mengatakan bahwasanya iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ini pendapatnya ada 8 pendapat para mufassirin yang mengatakan bahwasanya apa maksud mutawaffika? Yang pertama sekali ada yang mengatakan bahwasanya memang Allah mewafatkan Nabi Isa. Namun ada juga pendapat mufassirin yang lain mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu tidak diwafatkan, akan tetapi Nabi Isa itu ditidurkan. Setelah itu beliau warafi'uka ilayya, dan kemudian beliau itu diangkat di sisi Allah, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan disucikan dari orang-orang yang kafir terhadap Allah. Ini di antara apa yang disampaikan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Beliau mengatakan fil ayah masail. Di dalam ayat ini terdapat beberapa permasalahan dan banyak permasalahan. Mas'alatul ula, al-amil fi izqaluhu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ay wujida hadzal makru iz qala Allah hadzal qaul wa qila taqdiruhu dzalika iz qala Allah. Di sini ada yang dibuang, dhamirnya itu adalah iz, ketika ya, iz itu dibuang. Itu pendapat yang pertama di dalam menafsirkan ayat ini. Sebenarnya ya, ada dzalikanya di situ yang dibuang. Ya, kata-kata tunjuk di dalam bahasa Arab itu ada beberapa yang bisa digunakan. Hadza, dzalika, hunaka, wa hunalika. Ya. Ini berbeda-beda pemahamannya. Di saat Al-Quran mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbahu, ya, ini bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan sesuatu asa tersebut yang memang itu tidak mungkin. Kenapa?
Nabi Zakaria pada saat itu adalah seorang tua yang sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak, keturunan. Namun Al-Quran mengungkapkan dengan ungkapan yang sangat luar biasa, menggunakan dengan kata-kata hunalika. Ini menunjukkan apa? Sesuatu asa yang memang tidak mungkin itu akan tercapai, itu diungkapkan dengan kata-kata hunalika. Nah, di ayat ini sebenarnya ada dhamir yang dihilangkan, yaitu dzalika. Ya. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ini adalah permasalahan yang pertama yang ditafsirkan di dalam tafsir Mafatihul Ghaib. Permasalahan kedua, al-i'tirafu bi anna Allah Ta'ala syarrafa Isa fi hadhihi al-ayah bisifat. Pada ayat ini diungkapkan Allah ingin memuliakan Nabi Isa dengan beberapa kondisi. Yang pertama, sifatul ula, inni mutawaffika. Sesungguhnya wa nadhiruhu qauluhu ta'ala hikayatun anhu falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Ini sangat menarik. Kenapa? Karena di saat dikatakan inni mutawaffika ilayya, bahwasanya itu mengungkapkan bahwasanya Allah ingin memuliakan Nabi Isa. Kenapa? Karena di saat Nabi Isa hidup, itu semua umatnya itu dalam pengawasan Nabi Isa. Tidak ada orang yang memang tidak mau taat kepada Allah. Dan beliau bersaksi nanti di hari akhirat, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Beliau bersaksi kepada Allah bahwasanya beliau menyuruh hanya untuk menyembah kepada Allah yang satu, bukan Tuhan Trinitas sebagaimana yang didakwakan oleh orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen. Dan di mana kita ketahui dari ayat ini, pada ayat ini falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, dan ketika engkau mewafatkanku, ya, fa anta raqiba alaihim, maka engkaulah yang mengawasi mereka-mereka semuanya. Kedua, fardhu taqdim wa ta'khir fihi. Amma tariqul ula fatabayyanahu min al-wujuh al-awwal ma'nahu qawlihi inni mutawaffika ay mutammamun umruka, bahwasanya disempurnakannya umur Nabi Isa pada saat diwafatkan. Fahaina izin atawaffaka fala atrakahum hatta yaqtuluh. Aku tidak akan membiarkan mereka itu untuk membunuhmu. Ini klaim. Orang-orang pada saat itu pengikut Nabi Isa itu ada yang mendakwa bahwasanya Nabi Isa itu dibunuh. Bohong. Kenapa? Karena Allah tidak membiarkan Nabi Isa itu dibunuh. Ini kita ingin luruskan cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang ketidakbenaran dan kesimpang siuran. Kenapa kita menceritakan Nabi Isa? Karena ini merupakan alamat terakhir, alamat di antara alamat kubra min alamatis sa'ah, daripada tanda kiamat besar. Ini perlu kita ungkapkan, dan cerita ini adalah cerita pasti akan terjadi sebagaimana diungkapkan di dalam Al-Quran. Wasani mutawaffika ay mumayyituka wa huwa marwiyun an Ibnu Abbas. Sedangkan menurut Ibnu Abbas itu memang benar meninggalkan, diwafatkan Nabi Isa. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari sekian banyak, kalau kita ingin membaca ini, banyak sekali pendapat di dalam tafsir Mafatihul Ghaib tentang cerita bagaimana sebenarnya kisahnya Nabi Isa ini. Apakah beliau ini betul-betul meninggal ataupun beliau ini diangkat ke langit? Dan ini semua ada pendapat dari para ulama. Yang tidak boleh kita ini saling bertengkar dan saling klaim bahwasanya pendapat yang betul itu adalah pendapat saya, pendapat Anda itu tidak benar. Maka perlunya mengaji supaya apa? Supaya kita mengetahui dalil-dalil yang kita pelajari. Jangan kita menyalahkan orang lain. Di saat kita baru tahu satu dalil, ya, maka dengarkan apa yang diungkapkan oleh orang lain. Kalau seandainya dia bersumber dari sumber yang mu'tamad, seperti misalnya dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ambil. Dan beberapa kitab sahih yang lain. Nah, hari ini
fenomena di dunia akademisi itu adalah ada orang-orang yang mengkritisi keabsahan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ini yang paling bahaya. Mereka meragukan bahwasanya di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah tidak semuanya hadis sahih. Ini manusia yang paling bahaya. Dan mereka mengambil contoh, salah satunya itu adalah umur Sayyidah Aisyah sewaktu menikah dengan Rasulullah SAW. Mereka tidak mengakui bahwasanya Sayyidah Aisyah itu umurnya masih kecil. Tapi Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perlu saya luruskan bahwasanya umurnya itu adalah memang seperti itu yang diriwayatkan di dalam hadis. Bukan umurnya 18 tahun, bukan. Kenapa ini tidak menjadi permasalahan bagi orang-orang jahiliyah? Ini saja menjadi indikator. Kalau seandainya pernikahan Nabi Muhammad dengan Sayyidah Aisyah itu menjadi permasalahan, menjadi aib, orang-orang jahiliyah itu tidak akan pernah berhenti ataupun diam. Mereka itu akan menyerang Nabi Muhammad dengan pernikahan tersebut. Tapi realitanya pernikahan tersebut itu tidak menjadi aib bagi orang-orang jahiliyah. Ini menunjukkan bukan sesuatu yang memang aib. Sehingga para orientalis hari ini mengkritisi keabsahan hadis tersebut, bahwasanya ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW pada umur 18 tahun. Dan yang parahnya lagi, akademisi dari orang-orang Islam mengatakan, oh benar juga ya, ternyata betul seperti itu. Ingin membela, padahal pembelaan mereka tidak berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, jangan heran dan jangan sewaktu baru beberapa hari ini berita viral UAS menikah dengan anak umur 19 tahun. Ini kan hanya Indonesia yang menjadi permasalahannya. Yang mempermasalahkan ini hanya di Indonesia. Tapi kalau seandainya seorang anak itu dididik dari keluarga yang memang secara baik dan benar, dia umur baliknya itu sudah mengetahui semua hukum-hukum Allah. Ini sebenarnya yang paling penting. Bagaimana kita cara mendidik generasi kita sehingga mereka itu benar-benar menjadi generasi yang tahu tentang agama Allah. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Isa diturunkan di Masjid Menara Putih. Ya. Masjid Menara Putih ini dapat dilihat di dalam buku karangannya Imam Nawawi, An-Nihayatu fil Fitan wal Malahim. Itu dapat dibaca buku karangan Ibnu Katsir, karangan Ibnu Katsir mulai dari halaman 93, mulai dari halaman 93 tentang hadis bagaimana turunnya Nabi Isa di Syria, di Damaskus. Pada saat Nabi Isa turun ke bumi, itu turun dengan dua sayapnya, ya. Rambutnya itu basah, rambutnya panjang, basah. Apabila dia menjatuhkan rambutnya, ya, ke bawah, maka itu nampak seperti lu'lu' wal marjan, seperti mutiara yang berjatuhan. Setiap orang kafir, ya, yang mencium aroma bau Nabi Isa itu akan mati seketika. Hadis dapat dilihat di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 2937. Nah, pada saat turun di menara, saat turun Nabi Isa itu, dan pada saat salat subuh, ya, Nabi Isa itu menolak dirinya untuk menjadi imam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqq zahirina ila yaumil qiyamah. Ini banyak tafsir di saat perkataan baginda Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya kalian itu akan menemukan umatku itu akan bertempur memperjuangkan agamaku itu sampai dengan hari akhirat. Banyak tafsir. Ada sebagian orang mengatakan ini akan dipimpin oleh Imam Mahdi, dan saya tidak akan membacakan hadis tersebut dikarenakan apa? Karena memang tidak ada satupun yang mengatakan tentang Imam Mahdi. Yang ada tentang seorang hamba Allah yang akan memperjuangkan agama Allah dan akan memperangi Dajjal.
Di mana Dajjal pada pertemuan sebelumnya kita sudah menceritakan mereka Dajjal itu beserta gerombolannya akan memasuki seluruh pelosok kecuali Mekah dengan Madinah. Kita orang-orang mukmin, inilah yang perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi kita, bahwasanya orang-orang yang beriman itu akan melihat tanda Dajjal itu di dahinya dengan tulisan kafara. Ini adalah nyata bagi orang-orang mukmin untuk bisa mengenal Dajjal secara jelas. Kenapa? Karena di dahi Dajjal itu akan tertulis kafara. Dan ini yang perlu kita sampaikan kepada generasi-generasi kita. Mana tahu kita tidak bertemu dengan Dajjal, maka generasi-generasi kita, zuriat kita, keturunan-keturunan kita mempunyai informasi dan mempunyai ilmu bagaimana cara menghadapinya. Nah, pada hadis ini Rasul mengatakan kepada kita bahwasanya sampai dengan akhir zaman itu akan didapati umat Nabi Muhammad yang akan terus berjuang di jalan Allah memerangi Dajjal ini. Qala fayanzilu Isa bin Maryam, dan pada saat itu Rasul mengatakan bahwasanya dan diturunkan Isa bin Maryam alaihi salam, fayaqulu amiruhum, dan berkata imamnya pada saat itu, pada saat salat subuh turun di masjid, ya. Pada saat itu Nabi Isa turun dan mau salat subuh, dan imam salat subuh itu mengatakan kepada Nabi Isa dipersilahkan untuk menjadi imam, memuliakan. Dan mereka semua pada saat itu kejadiannya di Palestina, ya. Pada saat dipersilahkan menjadi imam, dikatakan oleh Nabi Isa bahwasanya tidak, ikraman lidini akhi Muhammad, bahwasanya saya tidak akan menjadi imam. Kenapa? Karena syariat Allah itu sudah sempurna dan tidak ada syariat lagi. Maka Nabi Isa akan mengikuti syariat Nabi Muhammad dan mengikuti imam yang akan diimami oleh imam dari umat Nabi Muhammad. Ta'ala salli lana fayaqulu, mari salat dan pimpinlah salat kita. La inna ba'dakum ala ba'dil umara takrimatullahi hadhil ummah. Ini yang dikatakan bahwasanya kenapa kita menjadi umat yang terbaik, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Ini variabel pertamanya, indikator pertama. Ta'muruna bil ma'ruf. Berbuat baik seperti ini, menghadiri pengajian, salat berjamaah, bersedekah, membangun masjid. Wa tanhauna 'anil munkar. Wa tanhauna 'anil munkar, ini yang paling sulit. Di saat ada orang yang melarang kepada kemungkaran, itu akan dicemooh, itu akan dicaci maki, itu akan di blacklist. Ini yang paling bahaya. Di saat kita menyampaikan kemungkaran, kita mengkritisi sesuatu yang tidak baik, dikatakan apa? Dikatakan kita dikatakan kita tidak senang, dikatakan apa saja yang mereka suka. Tapi jangan pernah berhenti. Kenapa? Karena memang kita berprinsip kepada khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita akan menjadi umat terbaik. Syaratnya cuma dua, berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Hari ini berapa banyak, ya, sedih kita melihat suasana. Satu sisi, dan satu sisi bangga. Dan ini kejadiannya hampir setiap malam tarawih, ya, setiap malam tarawih. Anak-anak muda ini mempunyai spirit untuk salat tarawih ini luar biasa. Apresiasi yang luar biasa daripada mereka-mereka yang duduk di kafe, lampu kafe mati tapi orang penuh semuanya. Maka kita bersyukur kepada mereka yang mau salat tarawih di sini, tapi ada hal yang membuat kita pilu hati kita. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan beristighfar ya, langsung dia buka HP, meratik nge-WA, meratik nge-Instagram. Ini kondisi ini yang memang membuat kita harus mengatakan tanhauna 'anil munkar. Sampaikan kepada anak muda yang ada di samping kita mulai malam ini secara baik, bil mau'izatil hasanah. Bisikkan kepada dia, "Dek, istighfar dulu. Nanti setelah itu baru buka HP." Dan ini kondisi. Tapi kalau bapak-bapak semuanya diam terhadap kondisi ini, kita tidak akan pernah menjadi umat yang terbaik. Ingatin dia untuk tidak lalai dengan sosial medianya. Ini sebenarnya yang perlu kita sampaikan semuanya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, berapa lama Nabi Isa akan turun di bumi? Itu selama 40 tahun lamanya.
Dengan penuh keadilan beliau itu akan menghakimi dunia ini. Nah, pada saat sampai di Babul Lut di kawasan Palestina, kalau misalnya Bapak Ibu melihat Google Map, itu ada namanya Lod ya dalam bahasa Inggris, dan itu sudah menjadi wilayahnya Israel ya. Babul Lut itu, di pintu Babul Lut itu Dajjal itu sudah menunggu kedatangan Nabi Isa. Nabi Isa beserta pasukannya dan rombongannya itu semuanya menuju ke Babul Lut. Pada saat pintu Babul Lut itu terbuka, maka Dajjal pada saat itu akan mati meleleh seperti melelehnya lilin. Coba bayangkan. Dan animasi seperti inilah yang dibuat di dalam film-film Hollywood ya. Pada saat itu mereka pengikut Dajjal yang puluhan juta itu semuanya akan mati meleleh seperti meleleh lilin. Dikarenakan apa? Bukan pertempuran, karena tidak ada satu orang pun yang sanggup mengalahkan Dajjal. Kalau kita mau fight ya, mau berantam sama Dajjal, itu tidak ada kemampuan yang memang. Maka diriwayatkan dalam hadis yang sebelumnya kita sampaikan, kalau seandainya kita tahu Dajjal itu masuk ke Lusmoe, apa yang akan kita lakukan? Kunci rumah kita, jangan sampai anak perempuan kita, istri kita, nenek kita, mama kita keluar. Kalau dia keluar, dia jadi kafir. Begitu dahsyatnya fitnah Dajjal. Dan tidak ada satu orang pun. Jangan nanti seperti saya bilang kemarin, oh nyolong hawa, merupakan Dajjal, laki dan tangan. Jangan pernah seperti itu. Jangan pernah sok-sokan ingin melawan, ingin ngetes bagaimana keimanan. Pasti kita tidak kuat ya. Maka disarankan pada saat itu, pada saat ada Dajjal itu, kurung dan kunci anak perempuanmu, istrimu di dalam rumah. Begitulah dahsyatnya. Nah, namun pada saat berhadapan dengan Nabi Isa, Dajjal itu tidak sempat berantem, tidak sempat fight, akan tetapi Dajjal itu meleleh sendirinya seperti meleleh lilin. Insyaallah hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada jemaah semuanya. Kita di Masjid Baitur Rahman ini akan mengadakan i'tikaf mulai dari 15 Ramadan. Bagi yang markas, bapak-bapak yang sudah tua yang belum pernah hafal Quran, mungkin bisa bergabung untuk bisa menghafal Quran. Di markas kita buat 15 hari menghafal Quran, i'tikaf, tidak pulang dan tidak ada hubungan lagi dengan dunia ini. Ya, karena apa? Karena i'tikaf yang diajarkan oleh Rasul ya seperti itu. Rasul di saat i'tikaf itu memutuskan semua hubungannya dengan dunia. Bahkan Rasul membuat kelembu. Kelembu itu dibuat oleh Rasul supaya apa? Supaya bisa fokus, tidak berbicara lagi dengan para sahabat pun, dengan istrinya pun, berada di dalam kelembu. Begitulah bermuhasabah dengan Allah. Di markas ada program 15 hari menghafal Quran, mukhayyam Al-Quran. Kalau ada anak-anaknya di rumah boleh didaftarkan. Dan di masjid nanti 10 terakhir Ramadan. Ini i'tikaf reguler, tapi tidak ada hafal Quran. Nah, ini adalah kesempatan kepada kita semua jemaah yang dirahmati Allah. Biasanya hampir setiap tahun itu sekitar 300 orang yang i'tikaf atau 400 orang, lebih 8 saf yang salat qiyamul lail. Kesempatan kepada kita semuanya untuk memberikan amal terbaik di bulan Ramadan ini. Bayangkan, satu pahala sedekah itu dibalas 700 kali lipat, dan lipatannya itu adalah lipatan dari Allah. Tidak ada yang tahu. Kalau seandainya Bapak Ibu sanggup menanggung biaya buka puasa dengan sahur satu orang yang i'tikaf, berapa besar pahalanya. Apalagi Bapak Ibu mau menanggung istilahnya ikramiyah untuk para imam tahajud, berapa besar pahalanya. Berapa banyak orang yang salat tahajudnya. Maka itu akan mengalir semua pahalanya kepada Bapak Ibu semuanya. Terlebih pada malam Lailatul Qadar. Dan kita tidak tahu. Ini ada satu spirit yang saya lihat aneh ya. Di malam ganjil itu ramai semua orang i'tikaf. Begitu malam genap udah kosong, udah sedikit. Ini yang paling lucu. Kenapa? Karena hari i'tikaf itu banyak hadisnya.
Ya, banyak hadisnya. Ada yang mengatakan dari akhirnya, ada yang menghitungnya dari awalnya. Jadi kalau seandainya kita benar-benar ingin mendapatkan nikmatnya Ramadan, ya, dan indahnya Ramadan, itu kita akan menjaga mulai dari pertama. Asyrah awakhir, 10 terakhir itu kita akan jaga betul-betul. Dan ini yang dilakukan oleh para salaf semuanya. Mereka mempersiapkan untuk mendapatkan bulan ini 6 bulan yang lalu. Itu sudah latihan puasanya, latihan qiyamul lail 6 bulan yang lalu, salaf. Ya. 6 bulan yang lalu mereka sudah mempersiapkan. Dan dampaknya dari bulan Ramadan ini itu akan berpengaruh 6 bulan yang akan datang lagi. Begitulah seriusnya para sahabat, para salaf dalam menyambut Ramadan. Kenapa? Karena mereka mengetahui bagaimana indahnya dan fadilahnya Ramadan ini. Kita tidak pernah tahu Ramadan kecuali saat diputar sirup marjan di televisi. Baru tahu, oh nyokar ada Ramadan. Atau sudah mulai iklan gajah duduk menandakan sudah mau Lebaran. 2 indikator ini yang membuat kita sadar bahwasanya kapan Ramadan dan kapan berakhir Ramadan. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi nasihat kepada diri saya dan kepada jamaah semuanya, dan kita menjadi hamba Allah yang dapat memaksimalkan aktivitas kita di bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.